Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, marilah kita awali kegiatan kita pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa wa min syarri ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa min syarri ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Rabbi najjini minal qaumidz zalimin. Li khamsatun udfi biha kharral wabail khatimah al mustafa wal murtada wa ibnahuma wal fatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, siswa baru SMP UPT Negeri 23 Gresik yang berbahagia. Kali ini pada hari yang ketiga materi daripada MPLS, kami perkenalkan dulu Bapak Mati SPD. Di sini akan menyampaikan materi tentang tata krama siswa dan penanggulangan bahaya narkoba. Untuk itu dua materi ini yang pertama akan saya sampaikan dulu dengan, mari kita buka dengan bacaan Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini benar-benar dipahami anak-anakku semuanya sebagai siswa baru SMP UPT Negeri 23. Dengan demikian, anak-anak dalam nanti belajar secara offline atau masuk di sekolah, anak-anak bisa menerapkan apa yang kami sampaikan ini, yaitu materi tata krama siswa. Kata tata krama, mungkin anak-anak selama di SD sudah banyak mendengar kalimat itu, di mana tata krama atau disebut dengan adat sopan santun atau yang sering disebut di masyarakat adalah etiket, itu bahasa Jawa. Kalau di bahasa Indonesia adalah etika. Jadi tata krama itu merupakan adat sopan santun atau yang disebut dengan istilah etika. Nah, apa itu etika? Saya kira bahwa etika itu sudah diterapkan sejak kalian kecil, kanak-kanak, di mana orang tua kalian mengajarkan bagaimana cara makan yang baik. Kalau diberi orang, apa yang harus diucapkan,
dengan seseorang, baik itu yang tua atau yang muda atau adik kita, maka bagaimana cara untuk menyapa dan memberi hormat kepada mereka. Untuk itu, mari kita perhatikan pengertian dari tata krama. Ini anak-anak ya. Dari beberapa contoh tadi itu dapat ditarik suatu pengertian, yaitu tata krama. Tata krama berasal dari dua kata, tata dan krama. Tata berarti adat, aturan, norma, atau peraturan. Sedangkan krama berarti sopan santun. Bisa juga disebut kelakuan, tindakan, dan perbuatan. Untuk itu kalau dirangkai menjadi satu, tata krama berarti adat sopan santun atau kebiasaan sopan santun yang dilakukan oleh seseorang. Itu namanya tata krama. Selanjutnya di sini Bapak juga menjelaskan macam-macam tata krama dalam kehidupan kita sehari-hari. Antara lain tata krama berbicara. Contohnya berkata dengan baik, ya, jangan sampai menyinggung perasaan seseorang yang diajak berbicara. Jangan memotong pembicaraan orang lain. Jika ada orang, apa itu orang tua atau adik kita berbicara, jangan dipatahkan atau dipotong. Nah, itu tidak baik. Itu menurut tata krama tidak baik. Maka kita harus punya tata krama dalam pembicaraan. Kemudian memperhatikan siapa yang berbicara, patut kita hormati dan kita hargai. Itu tata krama berbicara. Ada juga tata krama berpenampilan. Nah, ini seorang siswa, ini siswa UPT Negeri 23 Gresik, siswa barunya, bagaimana cara menggunakan pakaian? Itu maksud tata cara. Menggunakan pakaian seragam sekolah harus dimasukkan pakai dasi, sabuk yang ditentukan sekolah, sabuk hitam, atribut, dan lain-lain sebagainya. Ini harus digunakan dengan baik setiap kali, setiap waktu, setiap hari sesuai dengan ketentuan seragam yang ditentukan. Pada waktu olahraga, apa yang harus kita pakai pakaiannya? Ya, jangan pakai seragam seperti biru putih atau pramuka. Yang menggunakan pakaian yang benar, yaitu pakaian olahraga. Kemudian memakai pakaian harus cocok dengan situasi dan tempat, disesuaikan. Ya. Ini bagaimana tadi waktunya olahraga ya pakai olahraga, pakai pembelajaran di kelas ya pakai seragam sebagaimana yang ditentukan pada hari itu. Kemudian cara berjalan juga, ini termasuk macam-macam tata krama tadi. Berjalan, yang contohnya diantaranya adalah laki-laki harus melindungi wanita. Ini jika ada wanita atau teman kalian yang wanita diganggu pada saat berjalan bersama kami, ya sekalian harus bisa melindungi. Jika ada yang mau membuat gak benar, ya
Jika batuk pada waktu makan, tutup mulut. Nah, ini apalagi makan bersamaan biar tidak menimbul yang lain. Gitu, ya. Kemudian yang jelas diawali dengan berdoa tadi ya sudah Bapak sampaikan. Kemudian tata cara untuk menggunakan fasilitas umum. Ya, fasilitas yang digunakan orang banyak itu namakan fasilitas umum. Seperti terminal, stasiun, ya, stadion dan lain sebagainya, warung itu. Nah, maka kita harus punya tata krama, buang sampah pada tempatnya. Jika sudah makan, yang punya plastik dan lain sebagainya buang pada tempatnya. Kemudian jagalah kebersihan baik dalam kelas maupun di sekitar halaman. Di kelas tidak boleh makan, makanya di kantin anak-anak ya. Di sini sudah disiapkan 2 kantin, anak-anak nanti bisa makan jajannya di situ, tidak boleh dibawa ke kelas. Kemudian taman umum harus ikut kita jaga kebersihan. Kita berkewajiban untuk menjaga lingkungan anak-anak. Kemudian sopan berkendaraan di jalan. Karena jalan raya itu adalah fasilitas umum, tidak kamu sendiri, tidak boleh breng-brengan di jalan raya itu. Nah, inilah tata krama yang harus kita terapkan. Kalian sebagai siswa UPT SMP 23 harus menjadi contoh bagi sekolah-sekolah yang lain. Termasuk anak-anak ini yang tidak perlu diperhatikan, jangan sampai kebiasaan merokok. Nah, ini anak-anaknya tata keramanya kurang baik, dihindari, jangan coba-coba merokok karena merokok itu berkecanduan. Baik anak-anak, itu materi tentang tata krama. Ya. Selanjutnya Pak Guru menyampaikan materi tentang narkoba, penyalahgunaan narkoba. Baik anak-anak, Pak Guru menggunakan PowerPoint. Alhamdulillah tadi malam Pak Guru bisa menyiapkan materinya. Sekarang bisa disampaikan kepada anak-anak semuanya. Penyalahgunaan narkoba. Anak-anak sudah dengar istilah narkoba? Ini dampak bagi generasi muda, anak-anak yang seharusnya pinter, jadi anak yang baik. Ya, mereka terkena dampak daripada narkoba. Apa yang terjadi? Ya merugikan dirinya sendiri. Nanti bisa diterangkan pada berikutnya anak-anak ya. Ini. Nah, kita mengenal istilah narkoba. Apa itu narkoba? Nah, anak-anak barangkali sudah ada yang tahu. Nah, ini narkoba berasal dari kota nar. Nar pertama. Nar artinya atau diartikan narkotika. Apa narkotika? Nanti kita jelaskan lebih lanjut. Kemudian ko. Ke itu adalah psikotropika. Itu ko-nya. Kemudian ba. Apa itu ba? Bahan adiktif lainnya. Jadi narkoba itu merupakan kepanjangan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Mari kita jelaskan satu-satu anak-anak ya. Baik. Pengertian narkoba dengan istilah lain nabza. Jadi anak-anak kalau dengan istilah nabza itu ya narkoba ya. Ini narkotika itu zat-zat alamiah maupun buatan sintetik yang berasal dari candu dan kokain. Itu adalah narkotika. Contoh-contohnya apa? Nanti kita jelaskan berikutnya. Psikotropika, dari kata narkoba tadi kita jelaskan satu-satu. Psikotropika adalah zat-zat dalam berbagai bentuk pil. Ada pil gedek dan lain sebagainya, itu contohnya anak-anak ya. Obat yang mempengaruhi sistem saraf pusat sehingga menimbulkan perubahan perilaku, perasaan, pikiran, dan kesadaran. Efek psikoaktif itu adalah psikotropika. Jadi contoh-contohnya nanti berupa
pil koplo, pil gedek dan sebagainya, itu anak-anak yang sudah beredar di tengah-tengah masyarakat. Kemudian zat adiktif adalah zat-zat yang mengakibatkan ketergantungan, bisa mematikan sel-sel otak. Jadi orang yang sudah biasa minuman zat adiktif ini, otaknya akan mengalami kerusakan anak-anak ya. Makanya jangan sampai anak-anak sebagai siswa UTT SMP Negeri 23 mengonsumsi barang-barang atau yang dikenal dengan nama narkoba. Jenis-jenis nafza menurut efeknya. Nah, ini anak-anak ya. Bisa lah sebagai obat ya, untuk medis itu biasanya ada. Cuma ini harus dalam pengawasan dokter ya. Di mana efeknya diantaranya bisa semangat, jadi gregas, kuat, namun punya efek yang tidak baik. Kemudian daya menghayal, jadi pikiran itu seneng-seneng tok setelah minum barang-barang narkoba seperti ini, seperti ganja. Nah ini menghayal, fly, istilahnya fly gitu anak-anak muda sekarang ya. Apa itu diantaranya? Minum pil koplo, sabu-sabu, ekstasi dan lain sebagainya. Kemudian yang bisa semangat tadi kafein. Tapi dalam waktu tertentu anak-anak ya, setelah obatnya habis ya kembali lagi ya ini, dan kecanduan. Nah, seperti pil ekstasi, sabu-sabu ini juga membawa semangat atau stimulan untuk itu. Baik, itu adalah jenis-jenis nafza narkotika menurut efeknya. Jadi efek samping. Efek itu apa ya? Gejala yang ditimbulkan ya setelah minum obat itu, reaksinya apa dalam tubuh sebagai pengguna itu. Lanjut anak-anak. Alkohol jelas, nah ini contohnya barang-barang minuman yang beralkohol ini juga membahayakan. Ada lagi ganja, ini anak-anak ganja ya. Tadi beberapa contoh diantaranya ini adalah ganja. Pak Guru tampilkan kokain. Nah, ini jenisnya kokain. Ya, seperti apa itu? Intan ya. Butiran intan-intan ya, serbuk itu. Lanjut, heroin, kofein, candu. Nah, ini contohnya anak-anak ya, heroin atau yang terkenal dengan istilah putau. Nah, ini adalah contoh-contoh narkotika. Ekstasi anak-anak berupa pil gedek, pil koplo, lah ini ekstasinya. Makanya hati-hati anak-anak kalau dikasih orang yang tidak dikenal atau teman dekat-dekatnya yang sudah kecanduan narkoba, biasanya memberikan seperti ini. Nah, pernah terjadi di SMP 2 dulu atau SMP 23 itu 10 yang tahun lalu, ada anak pindahan dari Gresik. Nah, ternyata anak itu ya ini kena bahaya narkoba sehingga pernah mengedarkan ke anak-anak perempuan. Untungnya sebelum diminum anak itu lapor sehingga bisa ditangani sekolah. Akhirnya ini dilaporkan ke pihak polisian. Akhirnya ya anak-anak itu dikeluarkan kembali. Pindah tidak lama 2 bulan sudah mengedarkan ini kepada teman-temannya di ini. Lanjut kemudian ya dikeluarkan, dikembalikan pada orang tuanya karena berbahaya. Sabu-sabu anak-anak, ini contohnya sabu-sabu. Nah, sabu-sabu bisa dilihat di papan. Nah, kemudian bahaya penyalahgunaan. Jelas bahaya apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkotika? Yaitu memakai obat nafza tanpa petunjuk dokter. Merupakan penyalahgunaan. Menyalahgunakan biasa memiliki obat yang serius. Seorang penyalahguna narkotika atau nafza tidak dapat hidup secara normal, anak-anak ya. Hidupnya tidak normal. Pengennya seneng tok, kadang yang ngelamun karena udah kecanduan, nggak pakai itu bingung. Nah, kadang duit sampai nyolong duit wong tuane. Duit wong tuane nggak ada ya bisa bertindak perilaku ya melanggar norma.
mencuri dan lain sebagainya. Ya, berlaku aneh, joget-joget, seenak dewe guyu ya, menjadikan ketergantungan fisik dan fisiologis pada tingkat yang berbeda-beda. Jadi ketergantungan, nggak menggunakan narkoba itu, ya dia bingung itulah. Itulah anak-anak bahaya penyalahgunaan narkoba. Tingkat penggunaan narkoba pertama itu coba-coba. Ya apa sih? Misalkan saya mau minum minuman ini, coba. Ngombe pil koplo ya apa? Coba-coba. Kemudian sosial, berkumpul. Karena kumpul-kumpul dalam kondisi dingin, kadang dia mencoba minum-minuman ya seperti itu. Kumpul-kumpul dalam saat rekreasi, bersenang-senang. Akibat itu ya. Sehingga dia mencoba situasional, menghilangkan stres dalam menghadapi masalah, kemudian putus ya, pola pikirnya menghilang, stres, mencoba merokok, seperti itu anak-anak ya. Habis merokok ya ganja, sabu-sabu gitu. Kemudian penyalahgunaan, kemudian yang terakhir karena sudah mencoba-coba, kemudian kebiasaan, akhirnya ketergantungan. Dan sudah ketergantungan inilah yang repot untuk diatasi anak-anak. Baik anak-anak, itu diantaranya materi tentang narkoba yang sudah Bapak berikan contohnya. Selanjutnya bagaimana kita mengatasi ya. Apa ini? Coba bentar. Sekarang bagaimana kita sebagai siswa untuk menghindari bahaya narkoba itu. Nah, ini kita harus bisa mencegah. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, solusinya apa? Ya, kita harus bisa menghindari diri dari narkoba itu. Menghindari dari narkoba itu. Iya. Cara menghindarinya bagaimana anak-anak? Yang pertama, memahami akibat dan pengaruh negatif dari pemakaian narkoba. Kita harus tahu bagaimana nanti akibatnya, dampak negatif dari pemakaian narkoba itu. Kita harus memahami. Kalau sudah paham, insya Allah karena tahu akibat pengaruh negatif dari narkoba, insya Allah kalian tidak akan melakukan. Ini cara menghindarkan diri dari narkoba. Yang kedua, bagaimana cara kita mencegah dari bahaya narkoba? Yang kedua, mencari informasi mengenai para pecandu narkoba yang dapat kita jadikan pelajaran yang berharga. Jadi kita minta tahu informasi bagi teman-teman atau masyarakat yang sudah pernah kecanduan narkotika atau narkoba, sehingga kita sebagai pelajaran, kita jadikan pelajaran yang berharga sehingga kita tidak akan melakukan ya. Yang ketiga, cara menghindari dari bahaya narkoba, memahami ancaman. Nah, ini ada undang-undangnya anak-anak. Undang-Undang nomor 22 tahun 97 tentang narkotika dan Undang nomor 5 tentang psikotropika. Bagi pelanggarnya akan mendapatkan hukuman. Seneng anak-anak dihukum? Ya. Kalau dihukum itu ya susah anak-anak ya. Nah, ini dikumpulkan dengan anak-anak yang bermasalah ya. Bahkan biasanya ada penghuni baru. Nah, itu dikasih pelajaran. Ya, ini pengalaman dari yang pernah saya diceritai anak-anak yang lulusan dari penjara itu anak-anak ya. Berikutnya, cara yang keempat untuk menjauhkan diri dari bahaya narkoba, menjauhkan diri dari pergaulan yang tidak sehat, yakni pergaulan yang berpengaruh
ke penggunaan narkoba dan perilaku free sex anak-anak. Ya, biasanya orang-orang yang kecanduan itu kan fly, pikirannya tuh fly, bebas. Sehingga efeknya jika ada teman wanita yang sama-sama ya berdampak pada narkoba itu, ya mudah untuk melakukan perilaku free sex. Apa free sex itu anak? Seks bebas. Ya, kumpul kebo saenake dewe. Lah ini mudah-mudahan sampai jangan terhindar. Lah itu efek dari bahaya anak-anak. Ini yang paling utama untuk menghindari bahaya narkoba. Maka kita harus memperkuat keimanan pada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, agar segala kegiatan dapat lebih terkontrol dan selalu menuju ke arah kebaikan. Jadi kalau anak-anak dalam imannya kuat, insya Allah terhindar dari bahaya narkoba. Demikian anak-anak ya, 2 materi yang disampaikan oleh Bapak, di antara tata krama dan narkoba dan pencegahannya dalam penyalahgunaan narkoba itu sudah Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bisa dimengerti anak-anak dan dipahami sehingga kita semuanya terbebas dari bahasa narkoba. Narkoba no, belajar yes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ini yang paling utama untuk menghindari bahaya narkoba. Maka kita harus memperkuat keimanan pada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, agar segala kegiatan dapat lebih terkontrol dan selalu menuju ke arah kebaikan. Jadi kalau anak-anak dalam imannya kuat, insya Allah terhindar dari bahaya narkoba. Demikian anak-anak ya, 2 materi yang disampaikan oleh Bapak, di antara tata krama dan narkoba dan pencegahannya dalam penyalahgunaan narkoba itu sudah Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bisa dimengerti anak-anak dan dipahami sehingga kita semuanya terbebas dari bahasa narkoba. Narkoba no, belajar yes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Assalamualaikum. Silakan Bu Guru. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan kami berdua. Saya Bu Pangesti dan ini Bapak Abdul Rahman dengan panggilan Pak Rahman. Oke. Hari ini kita mau bermain apa Pak Rahman? Kita sesinya adalah game interaktif. Anak-anak, kalau tahun kemarin tidak ada virus pandemi, kita bisa main game dalam satu ruangan, ada sulap, ada main balok-balok dan sebagainya. Tapi karena kondisi pandemi, game kita berarti secara online anak-anak, ya. Tapi tidak perlu sedih, tidak perlu putus asa, tidak semangat, tetap semangat. Ayo kita main game bersama, oke? Cara-cara Mama. Oke. Gimana? Kita buat pertanyaan. Oke. Pertanyaannya serius, tapi jawabannya tidak serius. Jadi plesetan. Nah, ya. Jadi pertanyaan serius, tapi jawabannya tidak serius. Akhirnya nanti jadi pertanyaan plesetan. Oke. Siap ya anak-anak ya? Siap. Contohnya kita contohkan anak-anak. Saya mau bertanya sama Bu Esti. Nanti anak-anak juga menjawab pertanyaan saya. Oke ya, contohnya begini. Saya bertanya Bu Esti, panjang mana
ekor kuda sama ekor tikus. Ya. Ya mesti panjang ekor kuda. Kuda itu tinggi, ekornya panjang. Nggak mungkin tikus sudah pendek, ekornya kecil. Nah, sekarang saya tanya, kalau itu sudah diukur atau belum? Ya sudah. Kapan ukurnya apa? Berapa senti? Kan belum tahu. Ya jelas loh, kuda itu tinggi, tikus kecil. Anak-anak itu jawaban salah karena jawabnya terlalu serius. Lah, kok Berarti bisa salah? berarti gak plesetan. Jawaban yang benar untuk plesetan itu adalah jelas panjang ekor tikus. Kok bisa Kak Rama? Ya iya, soalnya ekor kuda itu tidak nyampe tanah, ya kan? Sedangkan ekor tikus nyampe tanah. Ya jelas panjangan ekor tikus. Nah itu plesetannya. Oke, anak-anak. masuk. Oke. Oke, sekarang giliran saya nih, Ya, Pak Rahman. ya. Motor kalau ada lampu merah, kenapa harus berhenti? Motor kalau ada lampu merah, ya karena dilarang jalan. Tanda merah, ya dilarang dong. Salah. Kalau nggak berhenti, Ya. terus nyelonong, masuk, ya bahaya. Bahaya nggak? Nanti nubruk yang lain. Oh, ya. Itu plesetannya, ya. Gak serius plesetan itu. Ya, oke. Sekarang pertanyaan untuk dari anak-anak ya. Oke. Nanti setelah dapat pertanyaan dari saya, dari Bu Esti, anak-anak bisa langsung komen, langsung menjawab. Oke. Nanti yang paling benar, yang benar semua, nah, pasti dapat hadiah dari saya dan dari Bu Esti. Kapan hadiahnya? Nanti ketika kegiatan belajar mengajar diperbolehkan oleh pemerintah. Pasti nanti dikasih hadiah. Oke? Oke. Dari berapa aja peserta yang kita kasih hadiah? Satu kelas 2 orang. Satu kelas 2 orang, anak-anak. Berarti 3 kelas ada 6. Ada 6 orang, ya kan? Jawaban yang paling benar dan paling cepat otomatis masuk ke redaksi kami. Oke? Nanti setelah mendengar soal dari saya dan dari Bu Esti, langsung aja dijawab. Oke? Oke. Pertanyaan pertama Bu Esti apa Bu Esti? Untuk Pak Rahman anak-anak. dulu. Saya dulu ya. Oke, dengarkan baik-baik anak. Pertanyaan pertama. Ikan bernapas dengan insang. Betul kan? Nah, itu seriusnya. Lalu ikan paus bernapas dengan paru-paru. Pertanyaannya sekarang. Kalau tukang becak bernapas dengan apa anak-anak? Ayo dijawab. Mikir. Biar anak-anaknya jawab, Besti. Biar, ayo. Kok susah ya? Kalau tukang becak itu bernapas dengan apa, Nana? Oke. Jawabannya tidak serius tapi plesetan. Oke, paham? Oke, nomor 2 lagi, monggo. Sekarang pemain bola siapa yang beratnya cuma 3 kilogram? Wah. Pemain bola ini Pak Rahman. Kira-kira anak-anak tahu nggak? Itu harus dijawab plesetan tuh. Nah, kalau dijawab serius pusing kamu nanti, ya kan? Harus plesetan itu. Lah iya, masa Saling- cuma 3 kilo. Messi gak mungkin, Ronaldo gak mungkin, ya kan? Ya, Ronaldo ya berapa kilo? Ya sekitar 60 kilo, Besti. Jadi harus dijawab plesetan, oke? Jangan terlalu serius, oke? Sekarang yang nomor 3, Besti ya. Yang nomor 3, ini kita matematika, Besti, matematika. Nggak bisa matematika. Soal matematika. Untuk anak-anak, soal nomor 3 ya. 1 kali 24 sama dengan berapa? Jangan dijawab serius. Kalau dijawab serius jawabannya 24. Tapi salah nanti. Karena yang kita butuhkan adalah jawaban plesetan. Ayo, 1 kali 24 sama dengan berapa? Oke? Ayo silakan dijawab nanti. Nah, sekarang nomor 4, Besti, monggo Besti. Apa? Kan ada 5 soal, Besti ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Ini ganti pertanyaan Sejarah. Sejak kapan VOC berdiri? Diperhatikan ya kata-katanya ya. Sejak kapan VOC berdiri? Oke. Kalau dijawab sejak tahun 1970
Wah, 1799. Itulah serius jawabannya. Ya, harus plesetan. Ayo. Harus plesetan ya. Yang keberapa Bu Esti sekarang? Yang kelima. Sekarang kelima. Oke. Nah, ini matematika lagi Bu Esti, matematika lagi. Tapi ini pertanyaannya panjang ya. Enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Nah, ini aja yang singkat aja ya. Iya, bagus. Ya, yang ini. Iya. Yang ini atau yang ini? Yang ini. Nanti Oke. anak-anak kurang. Nah, coba pertanyaan terakhir anak perhatikan. Sebutkan rumus kimia yang ada hubungannya dengan binatang. Sebutkan rumus kimia yang ada hubungannya dengan binatang. Oke, anak-anak, sudah 5 pertanyaan, silakan dijawab. Ingat, jangan serius jawabannya, ya, plesetan. Silakan runding sama orang tua, boleh ya? Boleh. Bapak Ibu itu ahli Bapak plesetan. ibunya juga ikut Berpikir, ahli plesetan Bapak Ibu sampean. Ayo, sambil nonton TV, silakan didiskusikan dengan Bapak Ibu, dengan kakak, oke ya. Kalau perlu tanya kakak-kakak, ya telepon sana tetangga kanan kiri, oke. Hadiah menanti Anda, ya. 6 peserta ya. 6 peserta, jawaban yang paling benar, yang paling gokil, ya. Kemudian yang paling cepat. Oke, Bu Esti, itu kuis kita saat ini, ya. Sekali lagi anak-anak tetap semangat, meskipun acara game kita harus lewat online, ya kan, tidak bisa tatap muka. Kalau tahun kemarin tuh asik, ada sulap dan lain-lainnya, ya, tapi tetap semangat, oke? Oke, itu saja dari saya, anak-anak. Terima kasih. Monggo, Bu Esti. Terima kasih anak-anak. Selamat bertemu kembali. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. SMP 23. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, marilah kita tutup kegiatan kita pada hari ini dengan bacaan doa. Namun sebelumnya mari kita membaca suratul Fatihah. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa sallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.